الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أن الله يعين درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته قربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Muhammad Al-Imam Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi. Tsumma ila sahibu syarha Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal wa yajibu fi haqqi ta'ala al-mukhalafatu lil hawadis. Sifat yang keempat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat mukhalafatul lil hawadis. Wajibnya Allah berbeda dengan segala perkara yang baru. Perkara yang apa? Baru. Perkara baru yang kayak apa? Perkara yang baru yang kayak apa? Segala sesuatu yang tadinya tiada lalu menjadi ada, namanya perkara baru. Maka Allah wajib berbeda dengan segala perkara yang baru. Fal mukhalafatu lil makhluqat, maka
Yang dimaksud perkara yang baru adalah perkara yang diciptakan. Maka mukhalafah ini adalah ibaratun, sebuah ibarah, sebuah penggambaran, ansal bil jirmiyah wal aradiyah wal kulliyah wal juz'iyah. Maka yang dimaksud Allah itu berbeda, kan biasanya yang namanya beda itu selalu menghadirkan dua perkara. Sama juga menghadirkan dua perkara. Kalau barang sendirian disebutnya beda apa sama? Dengan apa? Kalau barang sendirian beda apa sama? Kalau barang sama harus barangnya ada berapa? Kalau beda ada berapa? Nah, kalau beda satu, bedanya dengan apa? Ya. Jadi kalau satu beda apa sama? Enggak beda, enggak sama. Ini pinter. Beda harus ada dua, sama juga harus ada. Allah wajib beda. Seakan-akan bahasa ini mau menghadirkan kayak Allah itu harus selalu menghadirkan yang lainnya untuk menunjukkan bahwa Allah itu berbeda. Padahal sifat berbeda bagi Allah ini tidak ada awalnya. Sifat berbeda bagi Allah itu azali. Sebelum makhluk diciptakan, Allah tetap bersifat wajib beda. Nah, ketika makhluk ini belum ada, Allah tetap wajib beda. Terus bedanya dengan apa? Dengan apa? Apa ini? Tidak ada menyerupai ada sama. Lalu nggak ada lainnya. Jadi kita harus paham yang dimaksud berbeda di sini ini hanya sebuah penggambaran. Penggambaran yang harus kita pahami bahwa maksud dari mukhalafah itu mau menunjukkan kalau Allah itu bukan benda. Zatnya Allah bukan benda. Sifatnya Allah bukan berubah-ubah. Dan perbuatannya Allah itu bukan perbuatan kasab ikhtiar. Ya Allah itu wajib beda. Itu maknanya mau bicara bahwa Allah itu bukan benda. Kenapa? Setiap perkara yang diciptakan disebut benda. Setiap perkara yang diciptakan wujudnya pasti benda dan sifatnya baru. Nah, Allah ini bukan benda. Jadi walaupun kita ini belum ada, tetap kita wajib mengimani kalau Allah itu bukan benda. Jadi nggak harus muncul kita dulu baru nampak oh Allah beda dengan kita.
Walaupun kita belum muncul, Allah ini tetap wajib beda. Kenapa disebut wajib beda? Maknanya kamu disuruh mengimani bahwa Allah itu bukan benda. Pernyataan Allah bukan benda ini enggak harus nunggu kitanya muncul dulu. Mau kitanya muncul, mau kitanya enggak muncul, Allah tetap bukan benda, gitu loh. Jadi yang dimaksud wajib berbeda bagi Allah itu jangan dipahami seperti wajibnya berbeda antara makhluk dengan makhluk. Kalau bedanya makhluk dengan makhluk selalu menghadirkan dua perkara. Tapi kalau beda bagi Allah, itu maknanya kita disuruh mengimani Allah itu bukan seperti makhluk. Makhluk yang kayak apa? Oh, makhluk itu punya 3 ciri yang harus kita imani jadi pokok. Makhluk punya 3 ciri. Yang pertama, wujudnya benda atau bertempat. Selalu, mau itu makhluk bentuknya malaikat, mau itu jin, mau itu setan, mau itu genderuwo, mau suster ngesot, mau tuyul, mau bidadari, mau surga, neraka, apapun yang diciptakan Allah, wujudnya pasti benda. Benda itu apa? Sesuatu yang terbatas, sesuatu yang terukur, sesuatu yang mengambil sebuah ruangan yang secukup dirinya. Namanya apa? Benda. Nah, Allah itu wujudnya bukan benda. Jadi cirinya makhluk yang pertama, wujudnya benda. Yang kedua, sifatnya berubah. Makhluk itu sifatnya berubah. Mana sifat yang berubah? Tadinya kecil jadi gede, tadinya gerak jadi diam, tadinya pagi berubah jadi sore, tadinya bodoh berubah jadi pintar. Ini sifat makhluk mengalami perubahan. Nah, sifat Allah tetap. Sifat Allah tidak mengalami perubahan. Karena sesuatu yang berubah itu pasti dia diciptakan. Sesuatu yang berubah itu pasti dia perkara yang baru. Allah tidak demikian. Ya, jadi kita mau bicara itu. Allah wajib berbeda. Artinya wujudnya Allah bukan benda, sifatnya Allah bukan berubah, dan perbuatannya Allah bukan usaha. Manusia itu hambanya Allah, malaikat, manusia, jin, semua perbuatannya adalah usaha. Usaha itu apa? Mengambil sesuatu, digandengkan dengan sesuatu, dan berharap menjadi sesuatu. Jadi kita itu nggak bisa menciptakan. Kalau menciptakan itu memunculkan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi, itu namanya menciptakan. Kalau manusia, makhluk, malaikat, jin, tumbuhan, hewan tidak bisa menciptakan. Hanya bisanya usaha. Apa usaha itu? Mengambil sesuatu, digandengkan dengan sesuatu, dan berharap menjadi sesuatu.
menunjukkan kita bukan pencipta. Ambil api, tempelin kertas, berharap terbakar. Itu usaha, bukan menciptakan. Ambil nasi dimakan, pingin kenyang. Ambil pisau, goreskan sesuatu, pingin terpotong. Ini namanya usaha. Nah, perbuatannya Allah bukan demikian ya. Jadi kita paham dari awal ini bahwa fal mukhalafatul makhluqat, maka yang dimaksud Allah itu berbeda dengan makhluk adalah ibaratun ansal bil jirmiyah wal ardiyah wa kulliyah wal juz'iyah walazimiha walawazimiha anhu ta'ala. Jadi jangan sampai kita mengikuti pendapatnya orang-orang yang nggak ngaji. Oh, sebelum makhluk ini muncul, Allah itu ya tidak berbeda. Allah itu berbeda setelah makhluk itu muncul. Ini pendapat yang keliru. Atau sebelum makhluk itu muncul, Allah itu berbeda dengan tiadanya. Ya, jadi kita tidak pakai pendapat-pendapat yang keliru, kita pakai pendapatnya para a'immah kita. Bahwa maksudnya mukhalafah itu adalah untuk menggambarkan bahwa Allah itu bukan benda dan Allah sifatnya bukan sesuatu yang berubah. Walazimul jirmiyah at-tahayyuz, maka lazimnya jirim yang menjadi kepastian bagi jirim adalah bertempat. Wa tahayyuz walazimul ardiyah al-qiyamu bil ghair, dan yang menjadi kepastian pada sifatnya makhluk, sifatnya benda adalah tidak bisa berdiri sendiri. Walazimu kulliyah al-kabir, dan lazimnya sesuatu yang kulliyah. Kulliyah itu maksudnya tersusun-susun, sesuatu yang wujudnya tersusun-susun. Lazimnya sesuatu yang tersusun itu apa? Ya gede. Walazimu juz'iyah, dan lazimnya Allah itu terpisah-pisah adalah kecil. Sesuatu yang terkumpul, tersusun-susun namanya sesuatu yang besar. Kalau sesuatu yang terpisah-pisah, sesuatu yang kecil, maka Allah juga bukan kulliyah dan Allah juga bukan juz'iyah. Wa ma'nahu ay al-mukhalafati lima dzukir annahu ta'ala laisa mumatsalatan lil hawadis. Maksud Allah berbeda dengan hal-hal tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan seluruh makhluk. Fa idza alqasyaitan fi dhihnika annahu ta'ala idza lam yakun jirman wala aradan wala kullan wala juz'an fama haqiqatuhu. Kalau ada sampai di hati kita terlintas bisikan setan, kalau Tuhan itu bukan benda, kalau Tuhan itu tidak bertempat, enggak di atas, enggak di bawah, enggak di kanan, enggak di kiri, enggak di, Tuhan tidak butuh sama tempat. Terus muncul
bisikan di hati kita. Kalau begitu Tuhan di mana dong? Kalau Tuhan bukan benda, kalau begitu Tuhan kayak apa dong? Maka ketika muncul bisikan-bisikan seperti itu dari setan, maka jawab qul fi raddi dzalika la ya'lamullaha illallahu. Tidak ada yang tahu hakikatnya Allah kecuali Allah itu sendiri. Laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Dan Allah itu tidaklah sama dengan setiap makhluknya, maka Allah adalah zat yang bersifat dengan sifat mendengar dan melihat. Jadi harus dijawab, jangan sampai diem saja. Kadang kita lagi ngelamun, muncul pikiran Tuhan kayak begini, Tuhan kayak begini, Tuhan harus kita tolak. Tidak, Tuhan enggak begitu, Tuhan enggak begitu, Tuhan enggak ada samanya. Apapun yang muncul di pikiran kita namanya apa? Makhluk. Apapun yang kita bayangkan namanya apa? Makhluk. Maka Allah tidak seperti itu. Tidak ada satupun yang bisa merekayasa, mereka-reka kayak apa wujudnya Tuhan, nggak bisa. Yang bisa kita pikirkan hanya makhluk. Tugas kita memukhalafahkan bahwa Allah tidak begitu. Apapun yang muncul di pikiran kita harus kita yakinkan Allah pasti tidak begitu. Kenapa? Karena yang muncul di pikiran kita keadaannya adalah makhluk, punya tempat, terbatas sebatas ruangan, keadaannya tersusun atau terpisah, maka harus kita tolak. Allah tidak demikian. Bahwa ta'ala laisa bijismin musawwarin wala bijauharin mahdudin muqaddarin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan jirim yang dapat tergambar, dan juga bukan jauhar yang dapat dihitung-hitung atau diukur. Allah itu bukan sesuatu yang terukur, bukan sesuatu yang tergambar. Maka apapun yang muncul di pikiran kita tolak. Allah enggak begitu. Apapun yang terlintas di gambaran kita tolak. Allah tidak demikian. Ini harus kita upayakan, sebagaimana terjadi pada zaman yang sering kita dengar, zamannya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Ketika Tuan Syekh mendapatkan ujian. Apa ujiannya? Didatengin oleh setan. Yang setan itu mengaku dirinya Tuhan. Coba. Ketika muncul satu sinar, yang sinar itu begitu indah, sinar itu belum pernah dilihat oleh Tuan Syekh sebelumnya. Dikatakan sinar itu warnanya biru. Maka sinar itu berbicara dengan Tuan Syekh, saya Tuhanmu. Kalau ketemunya kamu gimana? Hah? Ahlan. Maka cahaya biru itu bicara kepada Tuan Syekh, mengatakan saya adalah Tuhanmu. Maka Tuan Syekh berdiam melihat bagaimana keadaan selanjutnya. Selanjutnya sinar biru itu ngomong, Syekh, mulai sekarang segala yang telah aku perintahkan kepadamu kemarin-kemarin, mulai sekarang ku bebaskan.
Artinya mulai sekarang nggak usah kamu kerjain lagi. Apa yang aku larang kemarin-kemarin, mulai sekarang aku bebaskan. Silahkan kamu kerjain. Wah, kalau kamu senang banget itu, masya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Kita terusin, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada ujian pada kita dengan ujian-ujian yang seperti itu, atau pada orang-orang yang di sekitar kita, kita ingatkan. Sering kita lihat ada orang kelihatannya pinter, santren, Qur'annya pinter, hadisnya pinter, wiritannya terus, tapi nggak sholat. Maka orang-orang seperti ini bisa saja terkena fitnahnya setan yang tadi muncul pada Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita sebut namanya setan biru. Ya, hati-hati. Kalau ada orang, saya mau udah sampai hakikat, udah nggak perlu sholat lagi saya. Sholat itu syariat, sholat itu cangkang. Saya sudah sampai intinya. Maka kalau kamu ketemu orang-orang seperti itu, nasihati dia,
ingatkan dia, katakan sama dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bertakwa, paling beriman kepada Allah, hingga akhir hayatnya dia sholat, hingga akhir hayatnya dia puasa, hingga akhir hayatnya dia ibadah kepada Allah. Lah kamu siapa? Gitu dong. Hah? Kamu kecoa begitu, baru begitu saja sudah nggak mau sholat. Maka ini orang-orang yang jauh dari pada mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati nih. Ya, ini fitnah yang sering terjadi. Maka diingatkan di sini, apabila muncul bisikan, muncul gangguan, muncul ajakan, dalam surat An-Nas sering kita baca, yuwaswisu fi sudurin nas. Ketika muncul yuwaswis, bisikan begini, bisikannya macam-macam bisikannya, diantaranya bisikan tentang kalau Allah itu enggak begini, Allah enggak begini, Allah terus Allah kayak apa dong? Nah, katakan Allah tidak ada yang tahu hakikatnya Allah kecuali Allah itu sendiri. Terus falaisa lahu yadun wala ainun wala udhunun wala ghairu dzalik min sifatil hawadis. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bertangan. Allah itu tidak bermata. Artinya Allah menciptakan sesuatu tidak dengan tangan. Kalau kita bekerja dengan tangan. Allah melihat tidak dengan mata. Allah mendengar tidak dengan telinga. Allah bicara tidak dengan lidah, tidak dengan mulut. Wajib kita imani. Dan ghairu dzalik, dan semua kaitan-kaitan dengan keadaannya makhluk, maka Allah tidak seperti itu. Li'anna la yumathil ajsam, karena Allah itu tidaklah menyerupai dengan jisim-jisim, wala fit takdir wala fil qabulil inqisami wala tahulluhul jawahir. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai dengan bentuknya tubuh, tidak di dalam ukurannya, tidak pula yang dapat terbagi-bagi, dan tidak pula yang dapat ditempati oleh unsur-unsur yang lain. Allah itu wajib kita imani tidak sebagaimana keadaannya makhluk. Jadi kalau kita bisa iman yang seperti ini, maka iman kita kepada Allah menjadi iman yang bersih. Orang-orang Wahabi, orang-orang yang berpegang kepada zahiril ayat, zahirnya ayat Al-Quran, mereka mengimani bahwa semua sifat, semua nama yang disebutkan di dalam Al-Quran harus kita imani. Di Quran disebut Allah bertangan. Kata mereka, wajib diimani Allah bertangan. Tapi tangannya Allah tidak tahu seperti apa. Di Quran disebut Allah bermata. Maka kata mereka, wajib kita imani Allah bermata. Tapi matanya kita nggak tahu kayak apa. Itu bukan imannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah tidak mengimani Allah dengan cara seperti itu. Ahlus Sunnah mengimani Allah bahwa Allah bukan benda. Allah melihat tidak butuh mata. Allah mendengar tidak butuh telinga. Maka
sifat-sifat atau nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran, apabila nama-nama itu, sifat-sifat itu menyerupai dengan sifat kita, maka harus ditakwil gitu. Jadi Allah itu wajib bersifat dengan sifat sempurna. Sifat sempurna itu yang seperti apa? Sifat sempurna, sifat yang seperti apa? Hah? Sifat sempurna itu sifat yang layak dipuji. Orang yang punya sifat sempurna, maka orang itu dengan sifat itu layak dipuji. Sebaliknya, sempurna apa? Nukus atau cacat. Orang yang punya sifat cacat maknanya orang yang tercela, atau sifat itu sifat yang membawa pada kerendahan atau kekurangan, dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah melihat, kalau melihatnya pakai mata, oh itu sifat yang gak sempurna bagi Allah. Kalau orang India menggambarkan Tuhan matanya banyak. Kenapa? Kalau matanya cuma 2 nanti repot melihatnya. Biar nggak repot matanya, justru bagi kita itu malah kekurangan, cacat. Mustahil Allah bersifat dengan sifat yang demikian. Oh, telinganya gede, lo kira telinga gajah gede. Ini mustahil bagi Allah. Maka kita harus tolak semua sifat-sifat yang menggambarkan sifat makhluk. Ketika disifatkan bagi Allah harus ditakwil. Maka Allah itu bukanlah benda, bukan sesuatu yang berbentuk, dan tidak pula dalam ukuran. Allah segini, segini, segini. Allah enggak terukur keadaannya, dan tidak dapat dibagi-bagi. Allah itu bukan terbagi-bagi. Ada Tuhan anak, ada Tuhan Bapa namanya, ada Tuhan, enggak ada. Dan Allah itu pula tidak bisa berkumpul dengan makhluk. Enggak bisa Allah itu ditempeli makhluk atau Allah nempel pada makhluk, enggak bisa. Allah ada dalam hatiku, enggak bisa. Bagaimana? Kalau dalam hatimu ada Allah, dalam hatiku ada, hatinya yang lain ada, berarti Tuhan banyak dong, ada di tiap-tiap hati. Ini enggak benar. Laisa bi'aradhin wala tahulluhul a'rad bal la yumathil mawjudat wala yumathilu mawjudun. Allah tidak bersifat dengan sifat kemanusiaan. Tidak ada manusia di sifat Tuhan, enggak ada. Atau Allah itu bisa menjelma menjadi manusia. Ini anggapannya orang gila. Tuhan kan maha kuasa. Saking kuasanya dia bisa berbuat apa saja yang dia mau. Mau jadi manusia, mau jadi nyamuk, mau jadi kodok, mau ada di atas, mau di bawah. Ini yang demikian mensifati Allah dengan sifat yang rendah. Mustahil Allah demikian. Dan tidak dapat ditempati oleh sifat-sifat manusia. Sifat-sifat manusia tidak mungkin ada pada sifatnya Allah. Marah, senang, cemburu, gembira, tertawa, itu enggak mungkin jadi sifatnya Allah. Bergerak, diam, itu bukan sifatnya Allah. Itu sifatnya makhluk, sifatnya manusia. Bahkan Allah tidak menyerupai makhluk yang ada dan juga tidak menyerupai
tidak diserupai oleh makhluk. Jadi enggak terus kamu enggak boleh ngomong Tuhan itu kayak makhluk, atau kamu ngomong ada makhluk kayak Tuhan, enggak bisa. Ini mustahil. Tidak akan ada yang menyerupai kepada Allah. Jangankan kok sama, serupa saja tidak terjadi, apalagi sama. Contohnya serupa kayak apa? Ini meja ada kakinya, ada nggak? Ada. Kamu punya kaki, sama? Hah? Tapi sama-sama namanya apa itu? Allah enggak demikian. Oh, Allah punya mata tapi matanya beda, itu menyerupakan namanya. Allah punya telinga tapi telinganya beda, itu namanya menyerupakan. Allah punya tangan tapi tangannya beda. Allah duduk tapi duduknya enggak bisa dipikir yang demikian. Kalau iman, kamu mau iman yang bersih, maka hilangkan penyerupaan dengan Allah. Segala yang berkaitan dengan sifat makhluk, maka Allah tidak demikian. Allah bukan serupa, apalagi adanya persamaan. Wala yahudduhul miqdar wala tahwihil akhtar wala tukhitu bihil jihad wala taktanifuhul arduna wassamawat. Allah tidak dibatasi dengan ukuran-ukuran. Kalau bumi, langit ini masih bisa diukur, masih ada ujungnya, masih ada. Bumi masih bisa diukur, segede apapun makhluk masih bisa diukur. Artinya diukur, saya bisa berpaling dari makhluk itu. Saya lihat kamu terus bosen, maka saya bisa melengos. Karena kamu terukur, bisa saya tinggalkan keadaan kamu. Allah tidak demikian. Maka diberitakan bahwa nanti di akhirat orang-orang mukmin akan bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bagian orang-orang yang melihat kepada Allah. Maka ketika melihat kepada Allah, kita tidak akan bisa berpaling dari Allah. Keadaannya tidak terbatas sebagaimana keadaan makhluk yang bisa kamu tinggalkan ketika kamu tidak mau melihatnya. Maka ini tidak terjadi. Allah tidak dibatasi dengan ukuran-ukuran, tidak diliputi dengan sudut-sudut, batasan kotak, bunter, ujung, apa enggak ada. Tidak diliputi dengan arah-arah, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, enggak ada bagi Allah. Adanya kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah bagi siapa? Makhluk yang diciptakan berukuran. Ada atasnya, ada bawahnya, ada kanannya, ada kirinya, ada depannya, ada belakangnya, itu makhluk. Maka Allah tidak demikian keadaannya. Dan juga tidak dikelilingi oleh bumi dan langit. Artinya apa? Allah tidak berada di dalam bumi, tidak berada di dalam alam semesta. Oh, kalau begitu Allah di luar alam semesta? Juga tidak. Di dalam alam semesta ya tidak, di luar alam semesta juga. Terus gimana? Nggak usah dipikirin bro, terlalu stres akhirnya bro. Nah iya memang
kamu wajib iman Allah itu beda. Kalau kamu katakan Allah di dalam alam semesta, dia bertempat. Kalau kamu katakan Allah di luar alam semesta, dia terbatas. Artinya apa terbatas? Ada Tuhan di luar dan alam terpisah. Jadi keadaannya Allah terbatas. Sama seperti makhluk juga kalau begitu. Maka tidak bisa kita gambarkan Allah itu di dalam alam atau di luar alam. Rafi'ud darajat, maka maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha tinggi itu maknanya mulia. Jangan maha tinggi itu di atas, bukan. Allah maha tinggi. Kalau kita sebut, kalau kita kadang terserah Allah, dengan menunjuk ke arah atas, terserah Allah, maknanya terserah yang maha tinggi. Tinggi itu derajatnya, bukan tinggi tempatnya, gitu loh. Kayak kamu ngomong begini nih, ini atasan saya, tapi posisinya sama. Kok disebut atasan? Maknanya apa? Derajatnya lebih tinggi dari saya, gitu loh. Jangan terus Allah kita sebut tinggi, maknanya menjulang ke atas atau tempatnya paling. Oh, enggak demikian. Maknanya derajatnya yang tinggi. Rafi'ud darajat ala kulli syai' wa ma'adzalika wa aqrabu ilal abdi min hablil warid. Wa ala kulli syai'in syahid la yumathilu qurbahu qurbal aksam. Allah maha tinggi dari segala sesuatu. Artinya Allah itu enggak terjangkau. Allah itu enggak bisa dijangkau oleh segala sesuatu, tapi Allah itu dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi. Terus gimana maksudnya itu? Maka Allah menyaksikan segala sesuatu. Kedekatannya tidak sama dengan kedekatan makhluk. Allah maha tinggi, Allah maha mulia, tapi Allah dekat dengan makhluk. Dekat itu ukurannya makhluk. Kalau saya katakan begini, ini buku, ini HP, deket nggak? Deket nggak? Ada nggak yang lebih dekat? Dekat lagi. Yang lebih dekat lagi ada. Kalau saya katakan begini, kalau kertas ini dengan meja, dekat nggak? Dekat. Ada nggak yang lebih dekat dari kertas dan meja? Apa? Ruangannya apa? Ruangannya sama dirinya. Coba. Ini dekatnya sesuatu itu biasanya menggunakan ukuran apa? Jarak. Dekat itu mau diukur pakai jarak. Lah kalau sudah nempel begini, berapa jaraknya? Sudah enggak berjarak. Sudah enggak berarti sangat. Nah, Allah lebih dekat dari ini, gimana coba? Di gambarannya apa itu? Lebih dekat. Dekatnya Allah dengan makhluknya jangan dianggap pakai ukuran. Dekatnya Allah dengan makhluknya bukan diukur pakai senti, pakai meteran, bukan. Seperti begini. Kamu dari sini dengan Monas jaraknya jauh apa dekat? Jauh.
Dari sini sampai kemana? Monas. Jauh jaraknya? Jauh. Tapi ketika Monas itu bisa kamu pikirkan, kamu munculkan Monas di pikiran kamu, berapa jaraknya Monas yang di pikiran kamu dengan kamu? Nah, Allah begitu. Allah dekat dengan hambanya, maksudnya semua hambanya Allah itu ada di ilmunya Allah. Semua hamba itu ada dalam pengetahuannya Allah. Maka Allah mengetahui semua makhluknya secara detail dan rinci. Maka itu merupakan dekatnya Allah dengan makhluknya yang lebih dekat dengan segala sesuatu. Yang dekatnya bukan dekat diukur pakai meteran. Nyambung. Jadi kalau dikatakan Allah itu maha dekat, maknanya bukan jarak, maknanya diri saya ini diketahui oleh Allah. Diri saya ini ada dalam pengetahuannya Allah. Maka dikatakan dekat Allah dengan makhluknya, bahkan lebih dekat dengan urat nadi dan kamu. Coba, nah urat nadi itu kan sudah nempel sih dalam diri kamu. Ini ada yang lebih dekat dari urat nadi kita dengan kita. Maka ukuran dekatnya Allah jangan digambarkan seperti ukurannya dekatnya makhluk. Ta'ala an ayyahwihi makanun kamat taqaddasa an ayyahuddahu zamanun. Maha suci Allah, maha luhur Allah dari anggapan bahwa Allah itu berada pada suatu tempat. Sebagaimana maha suci Allah dari anggapan bahwa Allah itu terkena waktu. Maka dikatakan makhluk itu sesuatu yang diliputi oleh ruang dan waktu. Maka kita disebut namanya ada dimensi. Dimensi itu apa? Ruang. Ada 1 dimensi, ada 2 dimensi, ada 3 dimensi, ada 4 dimensi, ada 3D. Apa 3D itu? 3 dimensi. Apa? Ada depan, belakang, kanan, kiri. Itu namanya dimensi. Ataupun waktu. Allah enggak terkena waktu. Enggak ada dulu, enggak ada sekarang, enggak ada nanti, enggak ada yang lalu, enggak ada yang depan, enggak ada. Pagi, sore, siang, malam itu tidak terkena bagi Allah. Siang, pagi, sore, malam itu diciptakan oleh Allah. Dulu, sekarang, nanti itu diciptakan oleh Allah. Maka sebelum itu semua diciptakan, maka Allah zat yang tidak terkena zaman, tidak terkena tempat, tidak terkena waktu, hingga diciptakannya itu pun Allah tetap tidak terkena zaman, tidak terkena tempat, tidak terkena ukuran. Karena qabla ayyakhluqaz zaman wal makan wa huwal an alama alaihi kan. Adanya Allah sebelum diciptakannya makhluk, sebelum diciptakannya zaman dan makan. Dan adanya Allah sekarang sebagaimana adanya Allah sebelum makhluk diciptakan. Tetap tidak butuh pada tempat dan tidak terkena oleh waktu. Ini keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah harus sampai pada makna yang demikian. Jangan sampai iman kita dikotori oleh paham-paham yang keluar dari akidah Ahlus Sunnah. Walaupun mereka berpegang pada Quran
berpegang kepada hadis. Ketika mereka keluar dari ijma'nya para ulama, keluar dari relnya para ulama, kita tidak boleh mengikuti paham-paham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apabila iman kita ingin dihitung menjadi iman yang bersih, iman yang selamat di dunia sampai nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah menjadi orang yang punya iman yang sempurna, iman yang baik, iman yang diridhoi oleh Allah, yang sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman yang menjadi iman yang membuat kita selamat di dunia sampai selamat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna la ashrafna wa tub alaina tauba waghfir kulli hauba wastur lana awrati wa amin rawati waghfir lidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wasairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna wa bi kulli suli Salla wa salam Rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi idada tasi suhbi walhamdulillahi ilbadi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.